Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di video ini saya ingin memberikan penjelasan tambahan mengenai bilangan biner negatif yang belum sempat saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, seperti yang diketahui bahwa eh, bilangan biner itu juga ada yang berbentuk positif, ada yang berbentuk negatif. Cuman di sini kita tidak bisa menambahkan tanda minus seperti ini di depan bilangan biner, ya, karena bilangan biner itu hanya memiliki dua lambang bilangan, yaitu 0 dan 1, serta tidak bisa diberikan simbol lain, ya, seperti minus. Untuk itu kita memerlukan metode untuk mengkodekan tanda minus di dalam bilangan biner. Nah, di sini sebelum kita masuk ke metode-metode yang metode-metode tersebut, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu panjang bit untuk bilangan biner. Ya, panjang bit untuk bilangan biner supaya kita bisa mengkodekan bilangan biner tersebut adalah bilangan positif atau negatif. Sebagai contoh, saya punya bilangan desimal, ya, yaitu 51. Ini. Kemudian ini saya besarkan dulu, ya. Saya besarkan dulu. Oh, atau gini aja cukup lah. 51. Kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan biner, itu bentuknya adalah 110011. Seperti ini. Nah, panjang bit untuk bilangan biner agar bilangan biner tersebut itu merupakan bilangan positif atau negatif, itu panjang bitnya itu harus 8 bit, ya, harus 8 bit. Jadi panjang bit untuk bilangan biner agar kita bisa memberikan tanda minus ke dalam bilangan biner, itu panjang bitnya harus sepanjang 8 bit. Nah, bagaimana jika panjangnya ini tidak sampai 8? Nah, panjang bitnya tidak sampai 8. Kalau dilihat di sini 51 ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6. Nah, bagaimana bilangan biner 51 ini yang panjangnya hanya 6 bit itu bisa menjadi 8 bit? Itu kita cukup menambahkan 0 sebanyak bit yang kurang. Jadi di sini ada 6 bit, jadi kita cukup menambahkan 0 sebanyak 2 bit di depan sini, di depan atau di sebelah kiri. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya cuma 5, ya berarti kita tambahkan 3. 3 0 di depan di posisi kiri, ya, di posisi kiri seperti ini. Misalnya kita cuma punya 5 kayak gini. Misalnya seperti ini, berarti kita cukup menambahkan 0 3 buah di depan. Kalau misalnya cuman 4 misalnya, hanya 4 seperti ini, berarti kita menambahkan 0 sebanyak 4 di depannya. Jadi harus sepanjang 8 bit. Kalau di bawah 8 bit, itu kita cukup menambahkan 0 sebanyak bit yang diperlukan saja. Nah, setelah itu baru kalau sudah panjangnya sudah 8 bit seperti ini, barulah kita masuk ke dalam metodenya. Ya, kita masuk ke dalam metode yang digunakan untuk mengkodekan tanda minus di dalam bilangan biner negatif. Nah, di video kemarin dijelaskan bahwa ada 3, yaitu ada sign and magnitude, ada one complement, ada two complement. Kalau sign and magnitude ini adalah kita bisa menyatakan bilangan biner tersebut negatif atau tidak, negatif atau positif itu dengan mengubah salah satu bit yang merupakan tandanya, ya. Jadi kita cukup mengubah salah satu bit yang dijadikan tanda, ya. Bit tersebut diset 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Sedangkan bit-bit lain
itu menyatakan magnitude atau nilai mutlak bilangan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini kita ambil contoh 51 tadi. Nah, 51 ini positif, ya. Kalau ingin mengubah 51 ini menjadi negatif, itu kita harus mengubah bit yang ini, ya. Bit yang saya blok ini menjadi 1, kemudian 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, ini bertindak sebagai sign, ya. Ini bertindak sebagai sign. Jadi bit paling kiri itu sebagai sign atau tanda plus, tanda positif, ya, positif, tanda positif atau negatif, ya, bit paling kiri. Sedangkan bit selanjutnya adalah nilai mutlak. Nah, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kalau panjangnya sudah 8 bit, kemudian jika ingin mengubah bilangan positif ini menjadi bilangan negatif, itu kita cukup mengubah bit yang paling kiri, 0 untuk bilangan positif, 1 untuk bilangan negatif. Oke, selanjutnya. Kemudian di sini ada one complement atau komplement 1. Ya. Nah, kalau kita ingin mengubah bilangan positif, bilangan biner positif menjadi bilangan biner negatif dengan menggunakan metode ini, kita cukup membalik seluruh bit dari bilangan positifnya. Yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Contohnya di sini kalau one complement. Jadi kalau ini 51, kalau untuk menjadi minus 51 itu sama dengan, nah, yang 0 ini jadi 1, yang 1 jadi 0. Jadi ini 11 00 11 00. Nah, seperti ini. Nah, ini cara untuk mengubah bilangan biner positif menjadi bilangan biner negatif dengan menggunakan metode one complement, yaitu membalik seluruh bit yang nilainya 0 menjadi 1, yang nilainya 1 menjadi 0. Berikutnya yang terakhir ada, ini contoh, ya. Nah, berikutnya ada two complement atau bentuk komplement 2. Nah, di sini caranya adalah pertama kita harus membentuk, ya, mengubahnya dulu, ya, ke bentuk bilangan positif tadi diubah dulu ke bentuk komplement 1, kemudian ditambahkan 1. Ya. Jadi langkahnya kalau two complement itu, kita ubah dulu, diubah ke komplement 1. Setelah itu kemudian ditambah 1. Nah, jadi kalau ini tadi plusnya, positifnya 51 ini, kemudian jika diubah ke bentuk negatif dengan bilangan komplement 1, setelah itu untuk mengubah ke komplement 2 kita cukup menambah 1. Jadi 1100 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 1100 1101. Nah, seperti ini. Ya. Nah, contohnya biar lebih jelas. Nah, ini contohnya, ya. Jadi ini diubah dulu bilangan 12 ini. Bilangan biner 12 diubah ke komplement 1, yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0.
Kemudian komplement 1 ini ditambah 1, sehingga jadilah bilangan biner negatif minus 12 dengan menggunakan metode komplement 2. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai bilangan biner negatif yang kemarin belum sempat saya jelaskan, karena saya baru tahu kalau sepertinya kemarin itu agak kurang jelas ya, atau mungkin agak kurang lengkap penjelasannya. Jadi saya tambahkan di video yang sekarang. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan. Semoga penjelasan ini membuat eh, Anda lebih memahami bilangan biner negatif tersebut. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.